Oke, selamat malam Gebegar semua. Semoga sehat-sehat hari ini ya. Di hari ini kita webinar dalam rangka memperingati atau merayakan ulang tahun Gabak Indonesia yang ke-13 tahun. Di mana dalam rangkaian tersebut itu ada acara webinar sebanyak 4 kali webinar dan juga challenge selama 13 hari. Dan di webinar hari ini aku mempersembahkan Mbak Ayang Irma atau Irma Gustiana sebagai psikolog yang akan membahas tentang mental health ibu menyusui. Dan juga yang pasti didampingi juga nih sama Momik nih, Mbak Mika Yudhistia sebagai internal expert dari Gabak di forum ibu menyusui. Pasti udah pada kenal sama Momik ya, kita panggilnya Momik. Nanti juga Momik akan membahas tentang secara singkat tentang ASI gitu kan. Halo Mbak Mika, sehat Mbak Mika? Oh ya, oke. Halo, selamat malam, Mami, Kak Rika, Mam Rika. Halo, mami-mami semuanya. Alhamdulillah Halo. sehat. Oke nih Mbak Mika, di webinar kali ini kita akan bahas tentang ASI deras Ibu Waras. Jadi jangan sampai berhenti nontonnya di tengah-tengah, harus banget sampai selesai soalnya bakalan ada door prize dari mana Mbak Mika? Wow, tak lain tak bukan adalah Penucats. Penucats bagi-bagi hadiah. Keren banget. Oke, nah kita mulai aja rangkaian acara hari ini dan aku akan mempersembahkan video yang harus banget ditonton oleh para Gbgers. Silakan. Nah, ini ada video cuplikan dari Gabak aplikasi di mana Momi semua yang nonton hari ini harus banget punya aplikasi dari Gabak Indonesia. Soalnya selain bisa memanajemen ASI, juga ada banyak banget fitur-fiturnya. Ada Confidence Journey Program, yaitu selfie di Gabak aplikasi, langsung bisa dapat reward voucher belanja sebanyak 50.000. Untuk lebih detailnya langsung aja cek di Gabak Beauty atau di Gabak aplikasi. Nah, Mbak Mika nih, ini full banget kapasitasnya nih Mbak Mika di acara webinar hari ini nih. Wow, keren banget. Rame banget Keren ya, emang banget. selalu perayaan entah gebek gitu. Iya betul. Mbak Mika, aku pengen banget, mungkin juga Gbgers di rumah juga pengen banget dengerin tips dari Mbak Mika supaya ASI menjadi deras atau tips-tips wajib yang diketahui oleh para busui. Boleh dong Mbak Mika, dipersilakan. Oke, selamat malam Gebegger, selamat malam member VIP-nya Gebek Indonesia. Selamat malam mami-mami yang join di Telegram Group Gebek Indonesia. Wah, ini enak banget nih kalau join tuh benefitnya banyak banget deh. Boleh nanya bebas sama Momik, boleh curhat, boleh ngeluh, boleh boleh gibah nggak ya? Kadang-kadang emang gibah tuh bikin hasil lancar ya, tapi ternyata kita yang digibahin, nah ini yang kadang-kadang bikin hasil tuh nggak lancar gitu ya. Kok bisa kita yang digibahin gitu? Nih ya, Momik contohin nih, karena Momik pernah ngejalanin yang namanya peran sebagai ibu yang belum jadi konselor gitu. Meskipun bukan dari keluarga sendiri ya, lagi netein, kan kalau kita lagi netein otomatis payudara kita keluarin dong. Ya, kita kasih lihat dong ya. Ini ceritanya payudara Momik nih mini tete gitu ya. Tetenya lagi tetenya mini gitu kan. Terus ada lah itu saudara yang saudara jauh gitu kan. Komentar,
Itu payudaranya kecil ya, kok bayinya bisa gendut ya? Aduh, ya, itu payudaranya kecil, kok bayinya bisa gendut ya? Itu benar-benar langsung bikin kepala, hati, telinga itu langsung pengen, pecah semuanya gitu ya. Ini tete shaming nih, bener katanya siapa tadi? Ya, tete shaming gitu ya. Dibilangin ASI kita, payudara kita tuh kecil, kok bayinya bisa gendut, kok ASInya bisa cukup ya buat buah hati gitu ya. Akhirnya yang aslinya momik tuh udah pede aja netain dengan mini tete. Jadi, iya juga ya, kok cukup ya, cukup kagak ya nih, ini cukup kagak ya nih. Wah, ini jadi bikin sebenarnya diri sendiri nggak waras gitu ya, diri sendiri tuh nggak waras gitu karena tekanan keluarga gitu kan. Jadi sebenarnya pembahasan malam ini tuh penting banget dan emang hot issue ya, hot issue banget deh. Hot issue banget untuk kita bahas karena semua orang tuh pasti pernah ngalamin. Meskipun kalian mami-mami berada di kota besar tuh yang namanya dibilang, wah asinya kayaknya deres gitu. Tapi kok tetenya kecil gitu. Atau misalnya, kok dipamping-pamping terus sih? Kan hasilnya juga 20 mili doang. Itu gimana coba ya? Itu ada kliennya Momik yang kayak gitu. Lagi pumping, ngapain dipamping? Ada ibu konselor loh. Hasilnya kan sedikit. Itu ibu mertuanya. Wah, gimana coba dibilang kayak gitu? Ada Momik. Wah, aku langsung bilang, Bu, maaf. eh, ini kita lagi ikhtiar. Ini kita lagi upaya untuk bikin asinya deres. Jadi please jangan bikin kewarasan ibu tuh makin down karena diomongin ngapain dipamping orang hasilnya dikit gitu kan. Padahal dipamping hasilnya banyak juga multifaktor gitu ya. Hasilnya dikit juga multifaktor gitu kan. Makanya penting banget kita ngerti bahwa um, ASI diproduksi itu kalau ada stimulus di sini, ya. Iya, gemes pengen dikaretin ya mulutnya bener banget ya. Karetin kalau bisa, cuman sayangnya ibu mertua kita ya nggak bisa dikaretin ya. Nah, produksi ASI itu munculnya dari sini, ya dari organ tubuh kita yang nempel di tubuh kita loh. Ini namanya payudara, ini namanya puting. Harus ada stimulus di sini, stimulus yang rutin di sini ya, stimulus yang rutin di sini sehingga membuat ASI itu keluar. Kok bisa? Ketika ada stimulus di payudara, ada stimulus di puting kita, maka syaraf reseptor pada puting akan menangkap sinyal, wah ini ada stimulus nih. Oh, kita kirim lah. Akhirnya sinyal itu dikirim ke otak kita, ya, ke hipotalamus, terus otak kita nyuruh, ayo Bu Mika, ayo Bu Rika, ini ada stimulus loh. Yuk dikeluarin hormon prolaktinnya, hormon oksitosinnya, gitu. Jadi otak kita tuh yang nyuruh gitu. Otak kita disuruh sama si sinyal ini tadi. Nah, kalau otak kita mikirnya, duh kayaknya gila nih, payudara aku mah lembek letoy banget nih. Udah mini letoy lagi ya. Udah kayaknya mah disusuin bayi juga bayinya masih nangis terus. Ya udah, itu yang keluar beneran asinya malah jadi seret, nggak jadi asi deres lagi gitu ya. Nah, minta distimulus sama Pak Su boleh ya. Jadi dia harus distimulus dulu dan kita menangkap sinyal di otak kita, Bu, itu loh ada stimulus. Itu loh, Bu, ada bayinya yang butuh. Yuk kita lepasin prolaktinnya lewat darah, yuk kita lepasin oksitosinnya. Nah, itu yang indah banget ya. Ketika kita menyadari, kita mindfulness, kita sadar untuk menyusui buah hati kita dan menjaga suasana hati, suasana pikiran, level stres gitu ya. Pada saat menyusui aja deh, ketika pada saat pumping aja deh, please mau tetek bentuk apapun kita harus berpositif thinking gitu ya. Kita harus berprasangka baik dulu. Karena ternyata ini bukan omongan doang ya. Karena ternyata emang benar ada jurnal yang mengatakan bahwa level stres pada ibu akan mempengaruhi produksi ASI gitu ya. Level stres, level khawatir pada ibu akan mempengaruhi produksi ASI gitu ya. Tekmin ya, tetek mini ya. Oke, istilah baru dari Mom Olivia. Ya, jadi kalau tekmin atau tetek mini, ya udah kita hempaskan pikiran itu, yuk bahagia. Karena ini masih ada ya waktunya ya buat momik sedikit. Karena emang apa? Produksi ASI itu bergantung pada hormon oksitosin juga. Jadi nggak cuma hormon prolaktin. Hormon prolaktin iya memproduksi ASI. Dan dikuatkan sama yang namanya booster ASI dari Venucaps ya. Dikuatkan tuh sinyal hormon prolaktinnya dari si Venucap. Habis itu butuh dikeluarin. Nah, dikeluarinnya tuh pakai apa ya? Salah satunya adalah pakai hormon oksitosin gitu ya. Jadi kita harus punya hormon oksitosin yang stabil
hormon oksitosin yang bagus pada saat kita menyusui, pada saat kita pumping. Biar apa? Biar ASI-nya lancar. Ya, kalau hormon oksitosinnya nggak ada atau nggak bagus, ya kita nggak bisa menikmati stimulus itu dan akhirnya kita nggak dapetin LDR ya. Nah, gitu. Jadi emang sangat berkaitan nih, Mami nih ya, buat mami-mami semuanya. Kalau yang namanya tete dengan ukuran berbagai macam, dengan kelembekan kebengkakan yang berbagai macam, itu dia butuh distimulus dan pikiran kita harus tenang. Kita hempaskan dulu, aduh, tuh temen gue habis utang tuh tadi 10 juta, gimana ya, kira-kira bayar kagak ya nih, wah itu dia hempasin dulu, aduh, aku utang sama temen nih, utang sama Rika nih, utang laporan nih misalnya, wah utang laporan dihempasin dulu ya, terus lagi mikir apa, aduh, gila nih besok target harus, ini malam ini gue harus 600 mili nih buat besok nih, gimana nih ceritanya nih, itu dihempasin dulu ya, kalau pakai pompa ASI yang ada botolnya, ya ini aku yang ada botolnya lah ya, itu ditutup botolnya. Atau misalnya kalau pakai enak lagi pakai handsfree IMAX sama Minimax ya, tinggal diselipin aja ke bra, udah deh kita nggak usah mikirin itu yang keluar berapa, tugas kita pokoknya tetap bahagia. Hanya pada saat itu aja deh, please banget. Misalnya lagi di kantor kena tekanan dari pimpinan gitu ya, kena tekanan dari pimpinan, udah gitu orang rumah, dek ini loh dek, bayinya nangis terus dek, gak ada kamu, aduh, suami juga bilang, kamu pulang aja deh, itu bayi kita nangis mulu tuh gitu kan, itu udah tekanan bejibun tuh. Nah pada saat kita pumping itu dihempasin dulu, itu dilupain dulu sebentar aja, 20 menit aja kalau pakai IMAX sama Minimax, udah mati sendiri kita. Oke, selesai pumping, sekarang saatnya mikirin tugas sebagai karyawan, mikirin tugas sebagai ibu, mikirin tugas sebagai anak, mantu, anak gitu ya, mikirin tugas sebagai istri gitu ya. Jadi jangan sampai berat sebelah, karena kalau berat sebelah tuh nggak enak. Payudara berat sebelah gimana sih, Mom? Gimana, Mak Min, kalau payudara berat sebelah? Nggak enak ya? Nggak enak. Nggak enak. Sama juga dengan kita kalau netein, kalau masih kepikiran kantor nih ya, kita punya dua bahu. Bahu yang satu nih buat tugas tanggung jawab kita sebagai ibu, ya. Yang sebelahnya ini tugas tanggung jawab kita sebagai karyawan atau pegawai gitu ya. Kalau kita lagi pumping, tapi kita ngeberatin ini, aduh, ngeberatin yang pekerjaan juga nggak enak gitu ya. Berat sebelah gini nggak enak kan ya. Enaknya ya udah kita sama ratakan gitu ya. Kita beban tugas tanggung jawab sebagai ibu untuk menyusui, mengasihi buah hati, dan tugas kita sebagai karyawan untuk penuhi target pimpinan, itu boleh kita seimbangin. Wah, gara-gara apa mikirin tekanan dari pimpinan, ya udah deh, gue nggak pumping gitu kan. Akhirnya ini berat sebelah gitu ya, ngeberatin kerjaannya. Kita kalau jalan gini nggak enak ya, Mamin ya. Apa namanya bahasanya apa tuh? Ya, kan jadi pincang gitu ya, kita jalan gini nggak enak ya. Nah, makanya kita harus seimbangin, dan untuk bisa menyeimbangkan dua tanggung jawab ini kita butuh ibu yang waras. Bener nggak sih ini? Aku nanti nanya Setuju. deh ya sama Mbak Anyang nih, bener nggak ya? Setuju, setuju. Oke, makasih banyak Momik atas pembahasan tentang ASI. Pokoknya ini jangan overthinking gitu kan. Pada saat kita pumping, kita harus otak kita tuh harus bilang ini tuh ASI aku banyak, ASI aku bergizi, ASI aku berkualitas. Nah, mudah-mudahan dengan pemikiran seperti itu juga itu kan langsung ngirim sinyal ke otak dan langsung ke produksi ASI kita. Gak sabar banget kita menggali tentang ini ya, kewarasan ibu menyusui nih sama Mbak Ayang Irma. Nah, aku akan panggil Mbak Ayangnya. Mbak Ayang, halo, selamat. Mana nih Mbak Ayang nih? Aku udah nggak sabar nih. Halo, selamat malam. Halo Mbak. Hai Mbak Ayang. Halo, salam kenal semuanya. Panggilannya apa di sini? Mom semua ya, momin. Apa? Moms. Mom aja. Oke. Oke nih, tadi udah dibahas tentang ASI nih. Nah, hari ini kita mau pengen tahu nih tentang kewarasan ibu menyusui, tapi sebelumnya izinkan Mbak Mika untuk membacakan CV-nya Mbak Ayang terlebih dahulu. Mbak Mika, dipersilahkan. Oke, halo, assalamualaikum Mbak Ayang, salam kenal ya. Wah, Mbak Ayang ini luar biasa banget loh. Ini panjang sekali ini. Ini ya CV-nya keren banget ya. Mbak Ayang ini nama aslinya Ibu Irma Gustiana A. Sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog, PG,
PT, dan CPC. Wow, keren banget. Beliau adalah psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Beliau adalah self growth, ya bener ya bacanya ya, Betul. self growth dan parenting coach. Wow, beliau juga adalah founder dan board of director dari klinik psikologi ruang tumbuh. Ya, boleh segera di follow, segera dilihat, diintip, keren banget. Aku udah ngintip Instagramnya Ruang Tumbuh, keren banget Mbak Ayang, luar biasa. Dan Instagram pribadinya Mbak Ayang di @ayangirma itu udah sangat informatif dan keren banget, sehingga kita nggak sabar nih pengen ngobrol. Tapi tunggu dulu ya, ternyata Mbak Irma atau Mbak Ayang ini domisilinya di Jakarta, jadi Mami bisa bisa janjian ketemuan ya di Ruang Tumbuh di Boleh. Jakarta. Beliau adalah sarjana psikologi Fakultas Psikolog dari Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia. Di 2011 sampai 2003 beliau juga mengambil magister profesi dari Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Wow. Dan di 2018, ya ini baru-baru ya, beliau postgraduate certified in therapeutic play skill. Waduh, UK license. Wow. Approved by APAC. Wah, ini sampai ngebacanya agak belibet-belibet nih ya, lidah Indonesia nih ya, mohon maaf ya Mbak Ayang ya. 2021 beliau adalah certified professional coach dari Coaching Academy dari ICF up to Fed. Wow, aduh ini banyak banget loh. Beliau juga masuk di Asosiasi Psikolog Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Nah, 2004 sampai sekarang beliau adalah psikolog dan konsultan pendidikan di beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Wow, keren banget ya. 2004 sampai sekarang beliau juga narasumber aktif di berbagai seminar, workshop, talk show, training, webinar, dan media. Ini Momik udah ngintip nih ya Mbak Ayang, aktivitasnya luar biasa sekali, berbagi dan mendampingi para keluarga gitu ya. Dan 2018 sampai sekarang beliau adalah pendiri klinik psikologi ruang tumbuh gitu. Wah, keren banget. Kompetensinya ini counseling atau parenting dan marriage, coaching, parenting dan self growth, diagnostik, assessment, play therapy, mindful parenting practitioner. Wow, keren banget. Ini pencapaiannya beliau nih, pernah masuk liputan profil perempuan inspiratif Diadona ID. Betul ya, Mbak Ayang, keren Ya, banget. Mbak. Liputan profil perempuan inspiratif The Asia Parents Indonesia. Wow, wanita Indonesia, liputan kehidupan pribadi. Psikolog inspirator keluarga tabloid wanita Indonesia. Wah, ini Gebek keren banget loh ngundang Mbak Ayang nih ternyata. Dan ini nih Biasa yang banget. wajib. Kemarin aku ya Mbak Ayang nih Ha-ha. lihat bukunya Mbak Ayang ya. Beliau adalah penulis Positive Parenting ya, produksi dari brand Ultra Jaya, Milk Ultra Mimi 2017 dan 2018. Dan ini yang terbaru di 2022, Mbak Ayang menulis buku Aku Pasti Baik-Baik Saja. Dan itu aku penasaran banget Mbak Ayang. Ini pasti tulisan seorang psikolog ini udah keren banget ya. Dan media covernya, oh, pernah jadi host TV SCTV. Ya, pernah jadi host. Banyak banget ini, aku udah nggak kuat dan nggak tahan pengen dengerin Mbak Ayang nih berbagi buat semua mami-mami untuk bikin ASI deres Ibu Waras gitu, gimana? Silakan Mbak Ayang. Oke, terima kasih Momik. Panggilannya Momik ya. Yes. Momika juga. Salam kenal buat semuanya. Tadi belum disebutin, aku ibu 2 anak. Anakku 2, yang pertama itu sudah kuliah. Tahun ini baru aja masuk di Universitas Indonesia, alhamdulillah. Ah, Terus nggak kelihatan kemudian ibu anak yang udah kuliah ya. terus anakku yang kedua, Mbak. iya anakku yang kedua SMA kelas 1 ya. Jadi saya juga sudah melampaui apa yang teman-teman sekarang ini sudah lalui. Jadi kita semua adalah pejuang ya. Karena juga kemarin kan baru aja Hari Pahlawan ya. Jadi ibu-ibu ini adalah ibu-ibu pejuang yang luar biasa, berkah hidupnya, dicatat amal ibadahnya, pokoknya luar biasa, nanti calon penghuni surga ya, amin. Oke. Seneng banget kalau misalnya diundang-undang ke acara Mom seperti ini tuh,
vibes-nya biasanya selalu, apa namanya, selalu positif ya. Jadi, yang namanya jadi ibu itu sepanjang masa, sepanjang hayat, nanti anak-anak kita udah besar, udah punya anak-anak juga ya, mereka tetap akan anak-anak kita gitu ya. Jadi, kita akan belajar ini sampai sepanjang hayat, sampai nanti kita udah nggak ada ya, tapi insya Allah nanti, apa namanya, dicatat sebagai amal ibadah nih tugas-tugasnya ya. Oke, mungkin saya, apa namanya, mau langsung share screen aja gitu ya, jadi supaya nanti bisa segera diskusinya. Karena waktunya, singkat dan padat sekali ya. Ini sebenarnya kalau sekolahan nih SKS-nya harusnya beberapa semester gitu. Oke, saya share screen dulu. Bismillah ya, ini mudah-mudahan, lancar sinyalnya juga. Oke, ini sesuatu yang sangat penting banget ya buatku, karena, fisik, dan mental itu tuh satu paket lah ya. Jadi kalau kita bisa merawat fisik, mental kita pasti bagus. Kalau kita bisa merawat, mental, udah pasti fisiknya juga akan terjaga ya. Jadi, tema kali ini tuh sangat-sangat menarik dan sangat penting banget untuk pertumbuhan kita juga sebagai seorang ibu ya, teman-teman. Nah, sebelum mulai teman-temanku semuanya, ini ada skala happiness ya, skala sederhana. Aku pengen memang kita semua tuh check in dulu. Mungkin seharian tuh belum ngecek kondisi emosinya kan, mungkin belum belum nanya ke diri sendiri, apakah saya baik-baik aja, saya oke, saya lagi nggak enak, saya happy atau seperti apa. Nah, jadi teman-teman silakan boleh tulis di kolom chat, ini melalui skala happiness-nya, ini ada rating 1 sampai 10. Di momen yang sekarang ini teman-teman itu ada di angka berapa? Di momen yang sekarang ya. Kalau misalnya ada yang, 3, 4, 5, it's okay, nggak apa-apa, karena kita nggak selalu harus flowery setiap hari ya. Kita nggak rosy, kita nggak akan berbunga-bunga setiap hari gitu. Pasti akan ada naik dan turunnya ya. Oke, ini, wah ini Mbak Irma, wah salam kenal namanya sama, tadinya 4 sekarang 7, oke. Ada yang 3, 2, it's okay, nggak apa-apa. Yang paling penting dari kondisi emosi itu adalah kita be honest ya, jadi kita itu harus jujur sama yang namanya perasaan. Ya, yang namanya perasaan itu nggak bisa dimanipulasi teman-teman ya, itu valid semuanya ya, valid adanya. Yang bisa dimanipulasi itu pikiran. Jadi kalau kondisi emosinya lagi nggak enak, maka yang kita ajak kerjasama pikirannya, supaya nanti perasaannya jauh lebih bisa positif, ya. Oke, ini banyak pejuang-pejuang happiness ya, yang sedang sedang menuju atau sedang mempersiapkan diri supaya misalnya bisa lebih happy dan ya tadi seperti yang sudah disampaikan, juga gitu ya sama Momik, tadi terkait dengan, yang namanya ASI sama, apa namanya, rasa bahagia itu pasti ada, hubungan yang sangat signifikan ya. Dan mudah-mudahan yang tadi 3 2 setelah, diskusi malam hari ini, mudah-mudahan nanti bisa nge-booster happiness-nya minimal ke angka 6 atau 7 ya, amin. Oke. Nah, kita refleksi diri juga. Di sini teman-teman, saya mau ajak untuk cek lagi ke kondisi, perasaannya atau juga pengalamannya ya. Yang paling penting adalah be honest ya, dengan apapun yang pernah dirasakan. Kalau iya, iya, kalau enggak, ya enggak, berarti enggak pernah merasakan ya. Oke, ini nanti ada pernyataan, silakan teman-teman jawab aja ya. Oke, apakah pernah merasa sendirian walaupun sedang bersama keluarga? Ya, kadang-kadang kita ngerasa, di keramaian, families kita ada, tapi tiba-tiba kita jadi numbs gitu, tiba-tiba kita kayak nggak belongs to, ya. Itu, apakah teman-teman pernah merasakan ini ya? Terus kemudian seringkali mudah marah, sensitif, dan kewalahan. Kewalahan tuh overwhelming gitu, kayak nggak tahu lagi mau ngapain gitu, karena semuanya serba numpuk gitu, serba serba multi ya, jadi bikin kita mungkin jauh lebih sensitif, jauh lebih mudah tersinggung perasaannya ya. Oke, kemudian ada perasaan-perasaan, nggak cukup baik dalam menjalankan peran sebagai ibu. I've been there before loh teman-teman, saya tuh pernah juga merasakan itu gitu ya, kayaknya nggak merasa enough, nggak merasa cukup, nggak merasa keren gitu jadi seorang ibu gitu kan. Nah gitu ya, apakah pernah merasakan pikiran-pikiran seperti ini ya?
Oke, kadang-kadang, karena kita merasa nggak cukup baik, kita jadi mempertanyakan gitu tentang diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang buat beberapa orang yang nggak percaya diri dan nggak confident, dan mereka nggak berani atau nggak berani diskusi dengan pasangannya, ini tuh kadang-kadang dia simpan sendiri keraguan-raguannya. Jadi ada banyak sekali, teman-teman yang nggak punya self awareness gitu, nggak kenal sama dirinya sendiri. Dia tanya tentang dirinya sendiri pada dirinya sendiri, dan kadang-kadang nggak menemukan jawaban yang pasti gitu ya. Kemudian, ibu sering banget gitu ya, kita sering banget khawatir ya, mengkhawatirkan kehidupan, kita jadi, anxiety, kita jadi cemas, kita jadi insecure gitu ya, apakah juga pernah merasakan ini gitu ya. Jadi, yang namanya ibu itu yang dipikirin tuh segudang, banyak banget ya, dan kadang-kadang jadi buat kita tuh terus terang, kecemasan ya. Apakah teman-teman pernah merasakan situasi seperti ini juga? Ya, lalu kemudian ini juga paling sering karena kita hidup sosial, social comparison itu kadang, seringkali nggak bisa dihindari, gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat figur-figur lain yang rasanya kok spektakuler dan luar biasa gitu ya, sementara kok kita kayaknya gitu-gitu aja. Yang lain bisa bisa bikin tuh makanan bento-bentoan, sebenarnya kita nggak bisa gitu kan. Yang lain bisa nih begini, kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi social comparison ini apakah pernah teman-teman alami juga gitu ya? Saya juga pernah begitu waktu dulu gitu ya. Oke, terus kemudian, saya pernah merasa sedih yang saya sendiri tuh nggak tahu sebabnya apa, ya. Sedih aja gitu ya. Ini juga terjadi pada klien-klien saya yang datang ke klinik gitu ya, terus kemudian ketika ditanya sedihnya kenapa, kadang-kadang sulit banget untuk menjelaskan. Ya, jadi ya udah tiba-tiba dia bisa menangis tanpa tahu sebetulnya sumbernya apa, ya. Jadi, mungkin teman-teman juga pernah merasakan ini. Nah, ini semua itu sebetulnya adalah sebuah red flags buat kita sebagai ibu gitu ya. Jadi ada yang bilang ibu itu nggak boleh sakit gitu ya, ibu itu harus strong, harus kuat, padahal ibu itu hanya manusia biasa gitu ya. Dan kadang-kadang kita pasti bisa sakit ya, nggak cuma sakit secara fisik, tapi mentally kita juga, bisa merasakan sensasi yang nggak enak, nggak nyaman gitu. Tapi tuntutan sosial terhadap peran-peran ibu itu kadang-kadang yang cukup bisa membuat kita menjadi nggak sehat ya. Jadi tuntutan-tuntutan sosial, ibu harus begini, ibu harus begitu. Nah, itu yang sebetulnya membebani kita. Ya, jadi nggak santai gitu ketika menjalani peran ya. Nah, teman-teman itu semua di-cover dalam yang namanya sehat mental ya, kesehatan mental. Nah, menurut teman-teman sehat mental itu apa sih? Menurut versi teman-teman sendiri di sini? Boleh nggak dituliskan di kolom chat-nya? Apa sih sehat mental menurut teman-teman gitu ya? Aku tuh pengen banget jadi ibu yang punya kesehatan mental yang prima gitu. Nah, sehat mental menurut teman-teman apa? Boleh nggak dituliskan di kolom chat ya? Sehat jiwa dan batin, bebas dari, yang namanya stres, sehat pikiran, nggak banyak pikiran ya. Ya aku memang manusia biasa kayak lagu ya, bener. Kemudian pikiran bahagia, ibu bahagia, oke ya. Nah, karena kita ngomonginnya sehat mental ya teman-teman, berarti memang kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan sehat secara mental tuh yang seperti apa sih kategorinya, ya kan, karena ada yang namanya sehat mental, ada yang namanya sakit mental, gitu. Fisik bisa sakit, mental juga bisa sakit. Fisik bisa disembuhkan, mental juga bisa disembuhkan dan dirawat, gitu. Sehat, dan, sakit ini bisa terjadi pada dua-duanya. Nah, jadi kalau kita mau, ini udah teman-teman udah banyak yang menuliskan ya, jadi happiness, nggak khawatir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat, ini ada, eee, terminologi atau definisi yang disampaikan oleh WHO ya. Jadi saya ngambil core-nya tuh dari WHO. Jadi, Lembaga Kesehatan Dunia gitu ya, menyatakan bahwa yang namanya kesehatan mental itu adalah kondisi sejahtera.
Jadi sejahtera itu teman-teman nggak cuman hanya masalah finansial kita sejahtera, tapi kondisi secara psikis kita pun itu sebetulnya sudah kekayaan yang luar biasa gitu ya, makanya namanya sejahtera. Nah, kondisi sejahtera ini teman-teman itu ada 4 yang melandasinya ya, yang dimaksud dengan sehat mental. Pertama, teman-teman tuh tahu tentang potensi diri. Ya, artinya apa? Kita sebagai seorang ibu baru itu pastinya juga harus mengenali potensi kita sebagai seorang ibu tuh apa aja. Ya, ada yang memang sudah given, sudah Tuhan kasih, insting kita sebagai seorang ibu, kemampuan multitasking kita itu adalah potensi-potensi. Ya, jadi kita sadar benar dengan apa yang sudah Tuhan kasih, ya. Terus kemudian kita bisa mengatasi stres keseharian. Nah, itu termasuk dalam kondisi sejahtera secara mental. Kondisi stres harian tuh seperti apa? Kira-kira teman-teman, yang daily deh gitu, stres seharian tuh yang mana? Contohnya yang seperti apa? Boleh nggak tulis di kolom chat? Kebisingan, oke, apalagi? Anak tantrum, rewel, toddler, capek anak rewel, oke, anak nggak mau makan ya, GTM, ya oke, iya, jadi itu adalah daily stress. Nah, kira-kira kalau teman-teman mengalami tadi daily stress, masih aman nggak? Kalau masih aman, ya berarti sebetulnya kondisinya masih sejahtera, gitu kan? Ya, jadi intinya yang kedua adalah bisa mengatasi stres yang harian, ya. Lalu kemudian bisa tetap produktif. Nah, walaupun Mbak Siti sepertinya belum di-mute. Nah, jadi walaupun, kita adalah seorang ibu rumah tangga, tapi kita tetap bisa produktif dan bermanfaat buat keluarga, buat diri sendiri pastinya ya. Nah, itu termasuk dalam kondisi sejahtera. Lalu kemudian yang terakhir itu bisa kasih kontribusi ke lingkungan. Artinya teman-teman yang sehat mentalnya itu bisa tuh memberi ya, urusan misalnya ngasih makan anak, beresin rumah, dengan bahagia tentunya ya, gitu ya. Terus kemudian kalaupun bekerja ya bisa memberikan tadi gitu, kemampuan-kemampuannya kepada institusinya. Nah, jadi yang dimaksud sehat sejahtera tadi, kondisi sejahtera itu 4 ya teman-teman. Teman-teman tahu potensi dirinya, bisa mengatasi stres sehari-hari, bisa tetap produktif, dan bisa kasih kontribusi. Ya, ini yang dimaksud dengan kesehatan secara mental ya. Nah, sehat mental tadi itu bikin kita jadinya tentram memang. Tadi ada yang bilang bahagia ya. Nah, itu betul karena kalau kita mentally sehat, kita tuh tenang gitu. Kita nggak peduli deh. Artinya gini, mau ibu A jago banget masak dan lain sebagainya, dia ya udah biasa aja, nggak merasa itu jadi intimidasi, ya. Dia nggak merasa itu jadi kompetisi gitu, ya. Terus terang nih teman-teman, saya tuh tidak pandai memasak. Saya bisa masak, tapi saya tidak pandai. Mungkin anak-anak saya nanti kalau sudah nanti menikah, memiliki keluarga, dia nggak akan mengingat saya sebagai ibu yang pintar masak, gitu. Tapi saya memberikan itu dalam bentuk yang lain. Jadi mereka mengingat saya mungkin dengan cara mama yang begini, mama yang begitu. Tapi mungkin bukan versi ibu yang pandai memasak. Dan itu oke buat saya gitu ya. Jadi kita harus tanemin di situ dalam pikiran kita ya. Jadi intinya ibu-ibu lain itu bukan kompetitor kita dan kita tidak berkompetisi sama mereka. Yaitu yang bikin kita tentrem ya. Lalu kemudian kita jadi jauh lebih bisa nih untuk ngadepin challenge. Ya udah deh anak GTM, ya memang lagi masanya GTM ya. Oke deh coba cari cara lain gitu ya. Jadi apapun tantangannya kita berusaha mencari tahu dan mencari solusinya. Jangan eksploitasi masalahnya. Karena kita sering banget nih sebagai seorang ibu dan perempuan kita tuh drama karena kita eksploitasi masalah. Padahal yang harus dilakukan kita explore solusinya gitu. Kalau explore solusi itu pasti akan berentet tuh teman-teman. A, B, C, D gitu ya untuk penyelesaian masalahnya ya. Lalu kemudian biasanya kalau kita udah sejahtera nih, kita punya vibes yang positif gitu. Jadi kita meng-attract gitu ya, meng-attract hal-hal baik.
teman-teman kita juga kok kayaknya kooperatif, anak kok kayaknya gampang untuk diajak kerjasama gitu. Karena kita semua tuh serba ada gelombang di dalam tubuh kita ya. Bukan kayak itu ya, bukan kayak kakak Jill ya, gelombang kanan, gelombang kiri gitu ya, enggak. Tapi ini lebih kepada ya memang tubuh ini ada gelombang elektromagnetik ya. Jadi semua neuron dalam tubuh kita itu berkomunikasi dan kemudian direspon sama lingkungan ya. Jadi kalau kita punya vibes yang positif, relasi juga akan positif gitu kan. Nah, lalu kemudian juga kita jadi produktif gitu ya. Karena orang-orang yang putus asa, yang stres berat itu jadinya nggak bisa produktif. Bahkan untuk masak itu udah nggak mau tuh. Mau mandi udah nggak mau gitu ya. Karena dia udah nggak merasa nggak ada tujuan gitu buat apa gitu ya. Nah, jadi pada intinya dengan, kesehatan mental itu, kita jadi lebih banyak gitu ya, bisa mengelola rasa dan pikiran dengan lebih baik, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini kesehatan mental ada kontinumnya teman-teman ya, ini ada yang hijau, kuning, dan agak sedikit orange ya, seperti bajuku malam ini gitu ya. Jadi intinya kontinum kesehatan mental itu dia ada yang normal, yang sejahtera, sama ada yang, terganggu gitu. Nah, kalau normal yang tadi tuh stres-stres yang daily itu bisa gitu ya diatasi, dia masih bisa jalankan fungsinya sehari-hari ya, terus kemudian dia tetap bisa prima dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu kemudian kalau udah masuk ke yang ranah kuning, itu udah ada masalah-masalah tuh biasanya ya. Sedihnya 2 minggu nggak kelar-kelar ya, marahnya kok makin lama makin menguat, makin intens, makin kasar ya. Terus kemudian, kalau udah lebih tuh time bond-nya sudah sampai mengganggu banget fungsi kita sehari-hari sebagai seorang ibu, itu justru menjadi gangguan. Nah, kalau sudah gangguan berarti harus disembuhkan, dipulihkan ya. Jadi kita harus tahu nih, kita tuh dalam kondisi yang memang sangat sejahtera kah atau memang ada sebuah gangguan. Sehingga kalau ada gangguan yang nggak enak, ada gejala-gejala ya tentu kan kita harus menghilangkan gejala-gejala tadi kan supaya supaya tetap bisa waras dan tetap sejahtera ya. Jadi ada kontinumnya seperti ini. Nah, siapapun itu rentan sekali terhadap gangguan kesehatan mental ya, mau anak-anak, mau remaja, mau toddler, mau teens, dewasa awal, millennials, siapapun gitu ya, sampai lansia gitu ya, termasuk kita para ibu gitu ya. Jadi ibu itu sebetulnya memang luar biasa ya gitu. Jadi, coba deh kalau misalnya sakit gitu ya, itu pasti ibu lagi sakit, itu di keluarga pasti akan noise, akan chaos gitu ya. Jadi makanya kenapa ibu harus betul-betul sekali bisa mampu merawat, physically dan mentalnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi, ibu itu hubungannya sangat dekat sekali dengan emosi. Ya, jadi, emosi ini kan adalah sebuah perasaan ya, yang timbul karena gitu ya, seseorang itu berada pada situasi yang dianggap penting oleh individu. Ya, jadi emosi itu tentang perasaan yang dialami secara personal dan dianggap penting. Mungkin bagi mereka itu, nggak penting, tapi buat saya situasi itu penting banget. Nah, makanya kenapa emosi orang tuh bisa beda-beda, termasuk emosinya ibu, gitu. Nah, emosi ini nanti diwakilkan sama perilaku-perilaku biasanya, ya, yang nyaman, nggak nyaman. Kalau emosinya lagi positif, wah dia bisa happy banget ya, dia bisa ketawa lepas ya, gitu. Nah, terus kemudian kalau yang negatif bagaimana gitu ya, ya itu biasanya akan ditunjukkan tuh melalui perilaku ya. Jadi ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan, biasanya seperti itu. Nah, yang namanya emosi itu, apa namanya, normal ya, mau positif mau negatif itu normal semua. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Jadi ketika ibu merasakan emosi-emosi negatif atau positif, normal ya. Jadi diakui, divalidasi, jangan disangkal. Yang harus dilakukan adalah mengendalikannya ya, normal dan abnormal, terkendali, tidak terkendali. Karena too excited
ya, emosi positif yang terlalu berlebihan pun itu juga nggak bagus. Ya, jadi kalau kita terlalu excited banget, itu kadang-kadang justru mungkin kita jadi nggak fokus, gitu ya. Kita jadi mengabaikan yang lain, gitu. Ya, sama halnya dengan emosi negatif, terlalu berlebihan itu juga bisa membuat jadinya nggak terkendali. Nah, itu yang nanti akhirnya mendorong ke arah masalah-masalah terkait gangguan secara mental, ya. Jadi pada intinya, emosi apapun itu normal. Yang harus dilakukan adalah mengendalikannya, jangan sampai menjadi abnormal dan tidak terkendali, ya. Nah, balik lagi ketika bicara emosi, ibu adalah pusat kendali emosi keluarga, ya. Jadi keluarga yang biasanya tentrem, adem, ayem, itu yang dilihat biasanya ibunya. Gitu. Ya, jadi kalau ibu itu, menampilkan emosi-emosi negatif, marah-marah ya, terus cemas, panik dan lain sebagainya, itu anaknya akan ngerasakan, vibes-nya ya. Dia juga bisa tuh, karena gini, ada dalam ilmu perkembangan gitu ya, namanya mirror neuron gitu. Jadi si saraf-saraf ini, saraf si anak, ini dia akan melihat pantulannya dari apa yang paling sering dia lihat. Nah, yang sering kali dia lihat itu adalah ibu. Sehingga pantulannya yang dia lihat adalah pantulan paling sering dilihat adalah ibunya. Jadi kalau dia lihat ibunya itu ngegrundel gitu ya, cemas, nggak enak, itu akan dirasakan oleh anak. Si sarafnya dia akan menyerap itu, pantulannya akan dia serap. Nah, anak juga akan merasakan sensasinya, dia akan jadi rewel juga. Dia akan jadi nggak enak juga. Mungkin saja imunitasnya juga jadinya menurun gitu, karena terus-terusan melihat, mendengar, dan mengalami situasi di mana ibunya tidak terkendali secara emosional gitu. Nah, ini yang seringkali juga kita perlu aware gitu ya. Jadi bersikap untuk lebih tenang. Nggak mudah, tapi juga sebetulnya sangat bisa dilatih ya. Nah, balik lagi juga, mungkin teman-teman udah tahu ya Dokter Jatmiko, saya juga sempat beberapa kali dengan beliau gitu ya, tandem. Jadi pada intinya adalah yang kita perjuangkan itu adalah kita sendiri dan tentunya juga anak-anak gitu. Nah, kalau kita emosinya negatif, itu udah pasti kita akan kurang memberikan cinta dan kasih sayang. Kalau kita kurang kasih sayang dan cintanya, itu kondisi saraf anak kita tuh seperti yang, di sebelah kanan gitu ya. Jadi, sama kalau dia misalnya yang sebelah kanan ini, kita cukup nutrisi tapi kurang kasih sayang, terus stimulasinya ada gitu kan, tapi kita nggak punya afeksi, yaitu si saraf-sarafnya teman-teman itu nggak connect menyeluruh, gitu. Nah, sementara yang di tengah kalau kita kasih dia nutrisi yang cukup, kasih sayangnya melimpah, cinta kita tulus, stimulasi pembelajarannya juga optimal, itu jaringan saraf anak itu di otaknya, itu akan terangkai dengan sangat maksimal. Jadi dia rimbun sekali. Sudah otomatis anak kita jadi cerdas gitu, jadi pinter. Tapi kalau misalnya kita kekurangan salah satu di antaranya, itu tadi gitu ya, si jaringan sarafnya nggak akan maksimal gitu terjalin antara yang satu dengan yang lain, ya. Jadi kita upayakan nih sebagai seorang ibu, kita berikan dia nutrisi yang paling cukup, kasih sayang yang melimpah, cinta yang paling tulus, cinta yang hangat, dan juga pastinya stimulasi yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Oke, nah lalu gitu ya, ibu yang sehat ini juga ada, urusannya sama si struktur otak anak. Otak itu ada yang namanya neuroplastisitas ya, jadi otak itu bisa reorganize, remodeling gitu ya, dia bisa terbentuk kembali jaringannya melalui apa yang masuk ke dalam dirinya ya. Jadi di sini ada yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah bagian yang misalnya berhubungan sama emosi-emosi ya, hipokampus lah gitu ya. Hipokampus ini yang biasanya nanti akan mengeluarkan tadi tuh hormon hormon cinta yang tadi udah disebutkan oleh Momik gitu ya, sama si prolaktin gitu kan, karena, cinta dan kasih sayang itu sumbernya juga dari otak gitu ya. Jadi kalau misalnya kitanya sehat, kita berikan cinta ya kan, kita menyusuinya dengan penuh kasih sayang, benar-benar mindful, pikiran dan hati kita hanya untuk dia,
itu akan masuk tuh ke dalam jaringan saraf dia gitu kan, hormon cinta dan kasih sayangnya, dan pasti itu akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, daya ingatnya tajam ya, terus kemudian yang pasti dia cukup bisa untuk mengelola emosinya gitu. Nah, jadi kesehatan ibu ternyata juga sangat mempengaruhi struktur atau kerja otak anak ya, mulai dari dia masih kecil banget ya, masih baby itu sudah luar biasa ya. Nah, lalu gimana nih dengan kita sebagai ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu ya, setelah melahirkan ini panjang kan perjalanannya teman-teman gitu ya. Kayak saya pun ini setelah melahirkan kan gitu ya, walaupun anak saya udah remaja gitu ya, tapi yang saya lalui adalah proses melahirkannya pada saat itu. Nah, jadi pasca kelahiran gitu ya, postpartum, ini kita sangat potensial sekali gitu untuk mengalami beragam gangguan secara mental ya. Kita bisa, mengalami yang namanya, anxiety ya, bahkan dari hamil pun kita juga sudah bisa merasakan, kita bisa kena yang namanya depresi ya. Kadang-kadang, kalau panjang itu prolong kita kena postpartum depression bisa menahun. Saya punya klien itu sampai anaknya usia 3 tahun, udah 3 tahun dia, postpartum depression, ya nggak selesai ya, telat juga gitu ngebawa untuk konsulnya. Terus kemudian kita bisa terserang panic attack, lalu kemudian kita bisa, obsessive compulsive ya, lalu kena gangguan mood, bipolar juga, kena gangguan makan, pola tidur, dan lain sebagainya ya. Ini potensi-potensi yang, sangat mungkin kita bisa derita gitu, pasca, kelahiran ya. Jadi, memang kita sangat rentan. Nah, bicara soal selesai, pasca melahirkan ya, itu ada 3 fase sebetulnya yang kita lalui sebagai seorang ibu, ya. Ada yang namanya fase talking in, ya. Jadi itu fase, biasanya berlangsung 1-2 hari setelah kita melahirkan, ya. Biasanya kita tuh karena capek ya, kita jadi pasif nih, gitu ya. Kita jadi capek, jadi pasif karena kita mungkin terkuras energinya pada saat proses kelahiran, ya. Even itu yang mungkin seksio, sama aja sebenarnya. Ya, jadi mungkin di 1 hari, 2 hari ini ibu tuh akan terus bercerita mengenai pengalaman waktu dia melahirkan gitu ya. "Aduh ini sakit banget, waktu kemarin seperti ini, waktu ini begini," gitu ya. Jadi selama hampir 2 harian itu kebanyakan, ibu akan membicarakan tentang pengalamannya saat dia melahirkan ya. Terus kemudian dia jadi khawatir gitu sama bentuk tubuhnya ya, ada sedikit kekhawatiran. Nah, ini biasanya fungsi komunikasi di sini tuh sangat dibutuhkan juga gitu ya, karena ibu ini lagi berusaha untuk mengkomunikasikan pengalamannya. Jadi, ini ada bapak-bapak nggak sih yang nonton? Jadi bapak-bapaknya, ayah-ayahnya ini juga harus aware gitu bahwa itu yang terjadi gitu. Lalu kemudian ada yang namanya fase talking hold, ya ini 3 sampai 10 hari setelah melahirkan ya. Biasanya ibu jadi agak sensitif, jadi gampang sensi gitu ya, tersinggung gitu, karena dia lagi nggak bisa nggak mampu banget gitu untuk bisa mengerjakan apapun secara maksimal, ya. Jadi di fase 3 sampai 10 hari ini dia tuh butuh banget gitu orang-orang yang memberikan dukungan ya, physically dan mentally ya. Lalu kemudian yang fase terakhir itu fase letting go, ya. Jadi ini biasanya udah 10 hari setelah melahirkan, biasanya kalau, ibu-ibu tuh udah pasti udah di rumah gitu ya. Terus kemudian udah mulai pelan-pelan mengambil tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadi seorang ibu, gitu. Nah, sudah mulai belajar menyesuaikan diri. Jadi mau anaknya pertama, anak kedua, ketiga kan pengalamannya berbeda. Jadi kita nggak bisa pasangan juga nggak bisa bilang, "Oh ya ini udah pengalaman kedua dia," gitu kan, udah pasti dia bisa jalanin, belum tentu gitu ya. Saya punya beberapa klien yang anak ketiga dia baru, postpartum, ada juga yang anak kedua dia baru baby blues, pertama justru nggak kenapa-napa gitu. Nah, jadi setiap momen perjalanan kelahiran itu akan membuat pengalaman personal yang berbeda bagi si ibu itu sendiri. Ya, jadi, ya memang harus dipahami gitu, situasinya tidak mudah gitu untuk dilalui oleh para ibu, ya. Oke, lalu tadi ya, di masa-masa tadi, itu kan mulai tuh ya, kita mulai peran-peran sebagai seorang ibu yang paling utama banget kan adalah menyusui, ya.
Jadi kalau misalnya si menyusuinya ini nggak smooth, udah pasti tuh tadi mungkin seperti yang Mom juga sudah sampaikan ya, bahwa itu sangat mempengaruhi. Stres itu akan mempengaruhi si produksi ASI itu sendiri ya. Jadi pada saat proses menyusui ini kan ada 2 proses penting sebetulnya ya. Jadi bagaimana pembentukan ASI itu air susu dan gimana dia mengeluarkannya. Ya jadi kalau udah dibentuk berarti kan, apa namanya, secara alami itu juga harus dikeluarkan ya. Dan ini tadi dipengaruhi si hipotalamus tadi ya, itu yang tadi ngatur, kerja otak ya, bagaimana kita misalnya pada saat proses pemberian ASI itu apakah kitanya tenang ya, penuh cinta, nah itu akan diterima ya, hormon cintanya oksitosinnya itu akan terbentuk ya, terus kemudian prolaktinnya juga ya, ini akan mempengaruhi. Nah, jadi udah banyak memang penelitian-penelitian, jurnal-jurnal dalam negeri, luar negeri gitu ya, yang menyatakan bahwa kondisi kejiwaan seorang ibu itu sangat mempengaruhi ASI, kelancarannya ya. Jadi kalau ibunya itu stres ya, tertekan, gelisah, nggak tenang, cemas, ya pasti nanti ASI-nya pun juga akan, terhambat proses pembentukannya, jumlahnya jauh lebih sedikit. Apalagi kalau kita selalu mengafirmasikan self talk negatif ya teman-teman, "Iya nih emang nih, apa namanya, payudara saya kecil nih, kayaknya nggak bakalan bisa deh ASI-nya banyak," gitu ya. Itu aja udah jadi kode di otak, ya kan. Kalau udah jadi kode jalur saraf tertentu, satu jalur ya udah tuh gitu ya. Kalau terus-terusan diungkapkan, ya jalur pesimisnya makin tebal di otak. Sehingga apa, ya nggak ya mempengaruhi dong, proses pembentukan ASI-nya ya. Tetapi kalau kita memberikan afirmasi yang positif kepada diri sendiri, jalur informasi yang di otaknya itu akan terbentuk tebal bahwa saya bisa memberikan ASI gitu, sebanyak yang saya mampu dan sebanyak yang anak saya inginkan gitu ya. Nanti jalurnya terbentuk seperti itu. Nah, ini kemudian hubungan menyusui sama kesehatan mental ibu seperti apa juga gitu ya, tadi udah disampaikan. Nah ini, bisa 2 kan gitu ya. Jadi, pertama kan, kalau kita bicara manfaat ASI pasti teman-teman udah tahu ya, udah saya nggak perlu mengulang lagi gitu, pasti udah sering mendengarkan dan baca juga. Tapi secara kesehatan mental memang, attachment dan bonding itu akan terbentuk pada saat proses kegiatan mengasihi ini, ya. Karena yang namanya bonding itu adalah ikatan emosional ya, yang attach gitu ya. Bonding time itu adalah, kegiatan menyusui itu adalah bonding time, sehingga membentuk yang namanya attachment, kelekatan ya. Jadi, anak merasa aman di dunia ini, karena apa? Gitu ya. Coba deh teman-teman flashback, pada saat bayi lahir, itu dia nangis ya. Trauma pertama anak itu adalah pada saat kelahiran sebetulnya, ya. Dia berada di dunia yang berbeda dari dunia dalam perut ibunya. Sehingga refleksnya dia, spontannya dia menangis. Karena itu sebetul bentuk reaksi dia terhadap dunia yang baru, ya. Lalu kenapa kalau dia nggak nangis harus nangis gitu? Karena iya, kita harus ngecek gitu, gimana dia merespon dunia, gitu. Nah, jadi kalau dia punya bonding time dengan ibu gitu ya, dengan proses menyusui ini, lalu kemudian ikatan batinnya terbentuk, dia merasa di dunia ini tuh aman gitu ya, dapurnya dia ada ya, ibunya selalu ada, kehangatannya selalu ada. Nah, disitulah dia menjadi aman. Ibunya juga merasa tenang biasanya ya. Nah, tapi di sisi berbeda ini juga bisa muncul kayak, feeling guilty ya, terus rasa malu, kecewa, kalau ternyata menemukan fakta si ibu ini nggak bisa menyusui seingin yang dia ingin lakukan gitu kan. Jadi antara harapan dia dengan kenyataannya mungkin saja mungkin secara, fisiologis ada kendala ya, kemudian ini menciptakan rasa bersalah. Jadi kalau rasa bersalahnya semakin tinggi,
maka ini akan mempengaruhi mental seorang ibu. Ya dia makin ngedown ya. Nah, kalau dia ngedown terus, ini jadi gejala pasca melahirkan dan ini bisa potensial menyebabkan depresi. Apalagi kalau ada persepsi dari orang-orang sekitarnya, apalagi misalnya pasangan atau keluarga besar ya, yang menyebutkan secara lisan, membanding-bandingkan, wah itu udah tuh ya, akan memperparah isu ketenangan batinnya seorang ibu. Ya, jadi suasana hatinya nanti bisa berubah, dia bisa gloomy, nggak mood, jadi nggak pengen makan ya. Dan ini nanti akan mempengaruhi gitu ya kesehatan fisik ibu dan juga si bayi ya. Lalu kemudian saat menyusui itu juga pasti stresnya, sangat banyak sekali sebetulnya. Ya, jadi memang, stres yang terjadi breastfeeding stress ini kan, penyebabnya tuh tidak tunggal ya teman-teman. Jadi tidak pernah ada satu variabel tunggal yang menyebabkan breastfeeding stress gitu. Ada banyak sekali penyebabnya. Yang pertama yang paling sering itu kan karena rasa sakit ya, karena rasa sakit setelah melahirkan itu kita merasakan sensasi yang nggak enak, badan juga mungkin masih pegel-pegel. Itu aja sudah membuat kita stres duluan. Kemudian postpartum emotion, mungkin kita, gelisah, mungkin kita cemas ya, terus kemudian breastfeeding challenge-nya ya kan, mungkin putingnya yang, tidak normal ya, atau mungkin bentuk ukurannya dan lain sebagainya. Itu challenge-challenge yang mungkin kita hadapi. Lalu kemudian ketidakpercayaan diri kita ya, faktor kelelahan juga sama ya, kemudian, merasa adanya perubahan bentuk tubuh yang berbeda dari sebelumnya itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian, kita sendiri khawatir tentang jumlah ASI ya, yang, bisa kita produksi. Nah, itu juga menyebabkan stres ya. Kemudian ini dukungan secara finansial ternyata menurut beberapa jurnal itu sangat mempengaruhi juga. Jadi pada beberapa keluarga yang secara finansial ternyata, kurang atau jauh, itu mempengaruhi kesehatan fisik ibu juga gitu dan secara mental juga terpengaruh. Ya makanya kenapa saat program hamil gitu ya, promil, sekalian nabung gitu ya, pelan-pelan gitu, untuk menunjang kesehatan pasca melahirkan ya. Lalu kemudian temperamen anak ini juga bisa jadi penyebab stres saat menyusui ya. Jadi misalnya mungkin ada anak-anak yang ada 3 temperamen ya teman-teman, easy child, difficult, sama slow to warm up. Jadi kalau model anaknya easy ya, temperamen itu kan energi gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya gampang, itu gampang gitu ya, adjust sama ibunya, ibunya pun juga bisa adjust sama anaknya dengan cepat. Tapi kalau model anaknya sulit ya, yang memang mungkin, ada gangguan-gangguan tumbuh kembang tertentu, nah ini bikin ibunya lebih stres biasanya ya. Lalu kemudian adanya masalah-masalah dalam keluarga, nah terus kemudian tidak adanya dukungan dari suami ya, suami sibuk sendiri, suami merasa kita udah cukup tahu, cukup mengerti, dan cukup bisa mandiri ya. Padahal ternyata kita nggak seperti itu ya, kita butuh bantuan juga. Nah ini juga mempengaruhi. Kritikan-kritikan ya, yang yang mungkin aja terucap secara tidak sengaja mungkin dari teman kita yang berkunjung ke rumah pada saat nengokin kita, ya itu bisa aja gitu ya, sehingga membuat si ibu ini menjadi bukannya happy, kunjungan teman bikin dia jadi stres ya. Lalu kemudian standar sosial media. Nah ini penyebab stres yang biasanya, sering dirasakan oleh ibu di saat, proses menyusui ya. Oke. Oke, nah kalau itu sudah terjadi, kalau udah, mengalami stres ya, punya stresornya apapun itu, kita bisa mengalami namanya distress. Distress itu adalah kondisi di mana sebuah stres itu betul-betul membuat emosi kita menjadi negatif. Ya, jadi ini buruk lah buat kita, ya. Terus kemudian kita jadi nggak stabil secara emosional, ya, karena kita nggak punya kekuatan gitu ya. Terus kemudian, ini menyebabkan kita terganggu secara psikis ya. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Ada stresornya tadi tuh penyebab-penyebabnya, kemudian membuat kita jadi di-stres,
lalu muncul perasaan yang negatif, ya perasaan negatif ini bisa muncul ke dalam emosi yang lebih negatif, dan kalau tidak terkontrol menjadi tidak stabil, maka kemudian menjadi sebuah gangguan, ya gangguan secara psikis yang mungkin dialami seorang ibu. Nah, jadi gejalanya apa aja yang teman-teman perlu untuk perhatikan kalau saya punya atau tidak masalah yang terkait dengan kesehatan mental selama proses menyusui, ya. Pertama, jadi teman-teman notice 3 dari serangkaian ini aja berarti memang sudah harus waspada ya, gitu ya. Jadi jangan dibiarkan nanti justru jadi keadaan gawat darurat ya. Jadi kalau teman-teman merasa cemas dan gelisah, kemudian overthinking, merasa lelah terus-menerus ya, padahal sebetulnya udah ambil waktu istirahat tapi kayaknya kok capek aja gitu secara fisik ya. Terus sering terpicu oleh kemarahan dan jadi gampang tersinggung. Lalu kemudian ada sedih yang berkepanjangan, time bound-nya 2 pekan ya teman-teman. Kalau udah lebih dari 2 pekan itu sesuatu yang harus segera dibereskan isunya. Karena potensial mengarah ke arah depresi, postpartum depression ya. Karena kalau sedih biasa itu teman-teman makan comfort food aja itu udah hilang tuh sedihnya ya. Makan apa misalnya ya tadi minum-minuman yang tasty tertentu gitu ya, itu udah bikin happy ya. Tapi kalau udah makan comfort food, udah melakukan segala sesuatu sedihnya nggak hilang dalam 2 pekan, itu bisa mengarah kepada postpartum depression ya. Jadi itu hati-hati. Terus kemudian intensitas mengalami sakit fisiknya itu meningkat ya. Jadi keluhan-keluhan fisik gitu ya, misalnya persendian, kepala pusing, asam lambung meningkat ya, mungkin daerah leher agak tegang. Nah, ini biasanya akan meningkat sejalan dengan munculnya gejala gangguan kesehatan mental ya. Lalu kemudian kehilangan nafsu makan bisa menurun atau justru kita jadi emotional eating. Kita makan dengan sangat berlebihan ya. Karena untuk memuaskan psikis kita ya. Nah, ini juga perlu dicek ya. Lalu kemudian mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur ini yang paling sering terjadi kan itu insomnia ya. Tapi bukan nggak mungkin mengalami hypersomnia juga gitu. Jadi rasa ngantuk yang berlebihan sehingga membuat seorang ibu itu lebih memilih untuk tidur dibandingkan merawat bayinya. Nah, ini gangguan tidurnya biasa seperti itu. Lalu kemudian konsentrasinya menurun. Nah, kalau 3 aja dari beberapa gejala ini ya, teman-teman itu perlu untuk ditandai gitu. Jangan sampai ini mengarah kepada gangguan kesehatan mental yang lebih berat, ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir loneliness ya. Jadi kayak ada perasaan sepi ya, sendiri, nggak enak, nggak tenang. Nah, ini perlu untuk juga menjadi perhatian karena loneliness itu pada beberapa ibu ya tadi udah mengarah kepada depresi ya. Jadi memang perlu untuk segera diantisipasi. Oke, lalu gimana caranya untuk bisa tetap waras ya, menjaga kewarasan, menjaga mental supaya tetap dalam keadaan yang prima, atau kalaupun ada sesuatu hal yang ternyata mengganggu, itu kita cepet banget untuk flip-flopnya gitu ya ke arah mental yang lebih sehat, atau mentalnya kalau sekarang mentalnya tahan banting apa enggak gitu ya. Jadi ini beberapa yang bisa dilakukan ya. Nah, ini ada terminologi namanya snowball gitu ya. Pernah mungkin ada yang pernah megang bola salju ya gitu ya. Jadi snowball ini singkatan sebetulnya ya. Jadi teman-teman untuk jaga kesehatan mentalnya ini bisa melakukan yang namanya snowball. Yang snowball-nya artinya pertama tidur ya, jaga kualitas tidurnya. Menyelipkan waktu tidur, jadi kalau misalnya babynya tidur sebisa mungkin juga deep sleep ya, misalnya setengah jam, 1 jam, tapi benar-benar sangat
sangat berkualitas ya. Lalu kemudian nutrisinya dijaga ya, pastinya karena sedang mengasihi juga kan pasti harus menjaga asupan nutrisi yang baik ya. Jadi makannya kan double ya untuk si bayi dan untuk kita juga. Lalu kemudian omega 3 ya, omega 3 ini itu sangat mungkin untuk mengatasi atau mencegah munculnya depresi atau mood swings. Ya, jadi bisa nih menambah vitamin gitu ya, asupan nutrisi dengan omega 3 yang tinggi ya. Lalu kemudian walking gitu ya, walking tuh ya jalan-jalan gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa di rumah mungkin ada apa namanya taman kecil gitu ya boleh aja gitu ya untuk bisa disiram apa segala macam gitu kan. Jadi intinya tetap menggerakkan tubuh ya. Lalu kemudian baby breaks gitu ya, artinya ada waktu di mana mungkin kita bisa serahkan dulu si baby ini kepada pasangan kita atau siapapun yang kita percaya di rumah ya kan, kita bisa istirahat sejenak untuk melakukan apa yang paling kita suka ya, itu namanya baby breaks. Terus kemudian adult time ya, jadi ini ya tadi bisa dengan pasangan, deep talk, atau mungkin kita punya circle pertemanan ya bisa kita ajak cerita juga, itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencurahkan perasaan ya. Terus kemudian liquids ini asupan pastinya kita supaya nggak terhidrasi ya, jadi kita harus terus-terusan minum gitu ya yang cukup. Itu juga bisa membebaskan kita dari stres ya, terus kemudian ya banyak-banyak nonton sesuatu atau dengerin podcast atau apapun yang memang isinya atau kontennya itu menghibur ya, karena katanya ketawa itu adalah obat dari segala macam penyakit gitu ya. Jadi ini mungkin bisa dicoba ya. Lalu kemudian miliki seseorang yang bisa jadi teman untuk mencurahkan perasaan. Cari siapapun ya. Mbak, pasangan aku tuh nggak bisa diajak cerita loh orangnya. Ya udah kalau misalnya saat ini suami tipenya hanya pendengar, nggak bisa memberikan saran seperti yang kita inginkan, ya berarti kita harus mencari kawan dekat, sahabat terdekat, atau siapapun itu yang kita yakini pada saat kita bercerita mungkin dia bisa memberikan feedback ya. Jadi intinya tetap jaga komunikasi, tetap keluarkan beban stresnya yang ada dalam kepala. Kalau kita pakai rumus matematika, semakin dibagi gitu ya, makin kecil kan gitu ya, bebannya ke kita. Terus kemudian, beri izin, diri ini untuk merawat bayi dengan cara yang teman-teman paling proper dan sesuai ya. Jadi kan kadang-kadang kita melihat momfluencer ya banyak banget lah gitu ya di media sosial. Kita kadang-kadang berusaha untuk mengikuti caranya, padahal mungkin belum tentu cocok dan tepat untuk kita, karena kita jadi frustrasi sendiri gitu, ketika kita coba ternyata nggak cocok gitu, karena kitanya berbeda dengan dia, anaknya juga berbeda gitu kan. Nah, jadi pada intinya adalah cari yang mana paling cocok dan sesuai ya. Kita mungkin butuh trial error gitu, tapi itu yang harus dilakukan. Sehingga dengan mencoba dan melakukan, kita jadi latihan, kita jadi tahu mana yang paling pas buat anak-anak kita, ya. Jadi, kita pegangan sama apa yang kita berhasil lakukan, gitu. Jadi nggak usah khawatir sama apa yang ibu-ibu lain tuh pikirkan tentang kita, gitu ya. Itu nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa kendalikan apa yang ingin kita kendalikan, yaitu respon kita dan diri kita sendiri, ya. Terus kemudian self kindness, self compassion ya. Jadi bersikap baik sama diri sendiri ya. Jangan bandingin kita sama apa yang kita lihat di media sosial, kita lihat si A si B seperti apa gitu ya. Karena itu bagian dari kekerasan emosional yang kita lakukan pada diri sendiri gitu ya. Jadi justru akan menghambat proses kita memberikan ASI gitu ya, karena kita sibuk aja bandingin diri kita sama orang lain ya. Dan kita harus kasih akses dan kasih waktu ke diri kita untuk bisa adjust sama situasi baru, sama waktu yang baru, sama anak yang baru gitu ya. Jadi self kindness itu penting banget. Lalu kemudian cari bantuan ya teman-teman. Jadi cari-cari bantuan ini
oke banget nggak nunjukin kalau teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang lemah gitu ya, enggak. Karena kita harus buat planning. Kalau sesuatu nggak berjalan dengan apa yang sudah direncanakan, saya harus bagaimana gitu. Ya, karena selama babiesnya masih kecil, ya selama itu juga biasanya kita akan bolak-balik ke dokter. So, nggak ada salahnya juga kalau kita mau bolak-balik konsultasi dengan yang namanya konselor. Ya, mau konselor laktasi, mau psychologist, siapapun itu. Ya, jadi emosi apapun itu normal, tapi depresi itu yang harus kita cegah. Ya, jadi kita perlu tahu kemana kita akan cari bantuan pada saat dalam situasi di mana kita butuh bantuan. Ya, jadi jangan menunggu sampai berat ya. Jadi ini penting banget. Oke. Nah, ini yang terakhir, ini jamnya jam berapa ya? Udah 20 lewat 14. Ini 14. masih bisa boleh? Masih Kalau latihan bisa. breathing sama afirmasi masih bisa nih Mbak ya. Aduh, Oke. ini Jadi banget. kita mau latihan breathing ya, latihan breathing, terus kita mau latihan afirmasi juga. Jadi silakan teman-teman apa namanya ambil posisi yang paling enak ya. Tapi di chatnya kan rame banget tuh sambil ngobrol kan ya. Nah, sekarang coba kita fokus dulu. Soalnya tadi ada yang ngirim apa chat time, ada yang apa gitu, jadi pengen deh gitu ya. Jadi kita mau latihan breathing dulu ya teman-teman. Jadi pada intinya gini, apapun bentuk emosi yang kita rasakan, yang harus kita kendalikan adalah nafas kita. Ya, kalau kita dalam keadaan emosi, biasanya pertanda yang paling sering itu adalah pernafasan kita bisa jadi lebih pendek, ya tersengal-sengal, jantung kita berdebar-debar, kita jadi bingung dan panik. Nah, kita punya tuh sebetulnya 30 detik untuk jeda dari kepanikan supaya kita tetap bisa be mindful dan healthy lah, tetap waras ya. Itu dengan latihan yang namanya breathing. Oke. Nah, jadi silakan, ini kan aku nggak bisa ngelihat ya yang lain ya. Jadi boleh mungkin teman-teman paling duduknya yang paling enak, kalau ada yang bersandar silakan bersandar, kalau ada pasangannya boleh bersandar di pundak pasangannya, ya kan. Kalau ada dinding silakan pakai dinding. Intinya harus grounding ya teman-teman. Grounding itu tubuh kita itu ada di bawah gitu ya. Maksudnya kalau teman-teman duduk di kursi kayak saya ya kaki saya itu harus menumpu pada alas apa lantai gitu. Ya kalau teman-teman lagi apa namanya lagi duduk di bawah bersila ya berarti udah grounding gitu ya. Jadi silakan ambil posisinya. Terus kemudian biasanya latihan pernapasannya itu 4-4-8 yang saya ajarkan. 4-4-8 ini 4 tarikan melalui hidung ya. Nanti terus kemudian secara mental kita berhitung menahan nafasnya, itu boleh di dada, diafragma atau di perut ya. Sesudah itu nanti kita buang melalui mulut ya. Jadi buang melalui mulutnya itu memang betul-betul dibuang sampai habis udaranya. Ya, itu biasanya hitungannya 8 hitungan, tapi ada juga yang ternyata bisa sampai 9 atau dia nggak menghitung, yang penting udara itu keluar dengan sempurna dan habis dari perutnya atau dadanya. Nanti ulangin lagi, ya. Oke, kita latihan itu dulu. Silahkan teman-teman, kalau ingin merasakan sensasinya di dada atau di perutnya itu juga boleh. Ya, kita mulai dulu. Ini udah siap apa belum semuanya? Siap ya? Siap, Mbak. Ya, baik. Oke, ya silakan. Sekarang saya pandu dulu untuk menghirup udara itu dari hidung, ya. Terus kemudian masukkan ke dalam diafragma atau perut, terserah yang mana yang paling nyaman. Lalu ditahan 4 hitungan secara mental. Saya bantu hitungannya. Nanti kemudian buang melalui mulut, ya. Oke, yuk mulai. Kita akan menghirup udara dari hidung, mulai 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4.
Buang melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangin lagi dari hidung, 4 hitungan. Hirup udaranya. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan. 1, 2, 3, 4. Buang dari mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau sudah, sekarang saya mau teman-teman ini afirmasi ya. Oke, ini saya mau sedikit setelin musik, tapi nggak tahu nih apa kedengeran apa enggak. Nanti sambil saya setelin musiknya, kemudian nanti coba diikuti secara mental, apa namanya, diulangin gitu ya, apa yang saya ucapkan. Oke? Oke ya? Semoga bisa nih ininya, musiknya ya, nggak tersendat-sendat ya. Oke. Udah dengar? Udah dengar? Enggak, belum ada, Mbak. Oh, Dengar, aku udah belum? Udah dengar belum? Udah, Mbak. Oke. Yuk, boleh dikecilin aja dikit. Sekarang pegang dadanya, pejamkan matanya. Boleh dikecilin dikit nggak apa-apa. Biar oke. Yuk, nanti diulangin lagi ya. Oke, pejamkan matanya. Ulangin apa yang saya ucapkan ya. Dear diriku, terima kasih karena sudah berjuang sejauh ini. Saya meyakini kita akan bisa melewati saat-saat sulit dengan baik. Saya meyakini kita bisa bekerja sama. Terima kasih tubuhku. Terima kasih pikiranku atas pengertiannya selama ini. Kalau ada hal-hal yang belum selesai, kita selesaikan dengan hati yang lapang. Saya meyakini bahwa kita bisa menjadi tim yang baik demi kesehatan mental kita, anak-anak, dan juga keluarga. Terima kasih diriku, terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Silakan tarik nafas, buang nafas yang paling enak, yang paling lapang. Hitungan ketiga, nanti saya minta teman-teman untuk buka kembali matanya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nanti sering-sering ya diajak ngobrol tubuhnya sendiri ya. Terima kasih teman-teman, sudah selesai. Silakan kalau ada yang punya air minum silakan diminum ya, aku juga minum. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rika. Terima kasih Mbak Ayang, penjelasannya super banget nih dari Mbak Ayang. Bener-bener kayak tadi kalau kata para Gbgers, para mom semua, kalau ilmunya daging banget nih. Tadi yang aku inget nih dari Mbak Ayang nih, sebentar ya. Tadi aku sambil nyatet nih, bentar nih Mbak. Seneng banget kalau ada nyatet-nyatet. Jadi kita itu harus mengenali potensi diri kita sebagai ibu. Jangan eksploitasi masalah, tapi eksploitasi solusi. Itu yang paling benar-benar aku ingat banget dari Mbak Ayang. Nah, kalau dari Mbak Mika gimana nih Mbak Mika? Wow, luar biasa banget ya. Ternyata emang sepengaruh itu ya. Terima kasih Mbak Ayang, luar biasa banget. Ilmunya keren banget. Dan emang bener banget untuk menjaga ASI deres, ASI lancar itu butuh ibu yang lebih sehat secara mental ya. Dan tadi aku ingat banget pesannya Mbak Ayang, kalau udah lebih dari 2 minggu ya, itu segera hubungi. Karena kalau nggak numpuk gitu ya, ibaratnya utang stresnya tuh numpuk. Jadi kita punya utang banyak, jadi kadang kita bingung bayar utangnya gimana gitu ya. Enak banget sekarang bisa ketemu sama Mbak Ayang secara virtual, ya bisa dapat
ilmu yang luar biasa banget, dan ya itu tadi ya, dalam proses menyusui, kewarasan ibu itu penting, yang itu jadi fondasi untuk masa depan anak, pengaruhnya sampai ke situ. Kalau psikologi klinis ya Mbak Ayang ya, ada pengaruh pada kesehatan kesehatan anak gitu pada masa depan, kalau dia diabaikan atau tidak, ada pengabaian atau tidak pada saat proses menyusui. Kalau aku bilang ya Mbak Ayang, Momik bilang tuh, kita sebagai ibu patut untuk menjalankan mindfulness breastfeeding dan responsive breastfeeding gitu ya, responsive feeding gitu ya, responsive feeding untuk bayi. Jadi efeknya udah kemana-mana kan, kalau kita netein kita juga dapat hormon oksitosin ya Mbak Ayang, jadi kita juga bahagia, bayinya juga seneng dapetin nutrisi, dapetin transfer kasih sayangnya gitu ya Mbak Ayang. Terima kasih nih Mbak Rika udah undang, aduh Mbak Ayang udah keren banget deh. Setuju banget. Nah, karena waktu durasi ya Mbak Mika, jadi untuk pertanyaan aku hanya baca satu aja, nggak apa-apa ya Mbak Ayang? Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mbak Ayang, baby blues dan postpartum depression yang seperti apa yang membutuhkan bantuan psikolog? Karena kan mungkin antara baby blues sama postpartum tuh agak keliru mungkin untuk para new mom nih. Gitu. Oke, ya ini pertanyaannya bagus gitu ya, dan mudah-mudahan juga mewakili moms yang lain juga ya. Jadi kita perlu membedakan antara yang namanya baby blues sama yang namanya postpartum depression gitu. Kalau baby blues itu umumnya terjadi pasca melahirkan 10 sampai 14 hari ya. Jadi ada time bound-nya ya. Jadi rata-rata 10 sampai 14 hari seseorang itu mengalami situasi di mana dia merasa sedih ya, mungkin juga merasa lelah, terus kemudian ada kemarahan juga ya, rasa yang nggak enak, nggak nyaman. Tapi biasanya dengan apa namanya, dengan dibawa tidur, terus kemudian makan makanan yang mungkin nutrisinya cukup, mungkin dia melakukan kegemaran atau hobinya, itu nanti bisa hilang ya, dan nggak membutuhkan perawatan secara spesifik oleh profesional mental health, baik itu juga dokter maupun psikolog klinis ya, dan dia masih bisa melakukan fungsinya dalam hal perawatan terhadap anaknya, itu baby blues ya. Dia merasakan sedih, nggak enak, nggak nyaman, tapi kalau misalnya dia tidur dan lain sebagainya, itu akan bisa hilang. Tapi kalau postpartum depression ini biasanya waktunya lebih panjang, sekitar lebih dari 2 pekan, terus kemudian sedihnya itu tidak bisa diketahui penyebabnya apa, lalu kemudian saat dia sudah melakukan beberapa hal tadi, dia coba tidur, dia mungkin makan makanan yang cukup, tapi rasa sensasi kesedihan itu, kesedihan, kegelisahan, kewalahan, stresnya itu nggak hilang-hilang. Nah, disitulah dia butuh perawatan, karena kadang-kadang nafsu makannya bisa menurun, dia jadi nggak bisa tidur juga, gitu. Terus, ada keengganan gitu untuk merawat anaknya. Nah, itu harus segera mendapatkan bantuan dari profesional. Karena biasanya pertama ada obat-obatan secara medikal yang diberikan untuk membuat si ibu ini kembali rileks dan tenang, lalu kemudian membuat dia jadi punya waktu tidur yang cukup ya, lalu kemudian ada obat-obatan tertentu yang sifatnya untuk bisa menstabilkan mood-nya. Nah, lalu bisa juga diberikan psikoterapi gitu ya, dengan psikolog klinis untuk dibantu prosesnya mengembalikan kesadaran dia sehingga dia mampu melakukan fungsinya sebagai seorang ibu gitu. Nah, karena seperti yang kita tahu, postpartum depression pada ibu ini itu akan bisa membuat seorang ibu melakukan tindakan yang tidak normatif ya. Kayak misalnya teman-teman beberapa bulan terakhir ini kan mungkin pernah dengar ya berita-berita nasional terkait dengan bagaimana seorang ibu melakukan tindakan kekerasan atau pembunuhan kepada anaknya dengan tujuan basic instingnya adalah ingin melindungi anak. Nah, itu basic insting dia tuh ada, tetap dia ingin melindungi anak. Tapi karena kekhawatirannya tinggi sekali dan dia nggak bisa berpikir secara logis gitu ya, itu membuat dia akhirnya melakukan tindakan yang tindakan udah jatuhnya ke arah kriminalitas gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya jadinya bahaya
gitu ya. Jadi bedanya baby blues sama postpartum depression seperti itu. Oke, udah dijawab ya. Tadi aku ini bertanya dari Mumi Ose, Mumi Osea Tiarla ya. Jadi soalnya yang bertanya dapat gift nih Mbak Ayang yang dibacain. Selamat ya Mumi Ose. Oke, sebelum kita berpisah sama Mbak Ayang, aku mau minta foto dulu ya Mbak, boleh ya? Oke, momi-momi nggak apa-apa meskipun lagi nggak dandan juga. Ayo kita foto bersama buat kita share bareng-bareng di Instagram. Yang Oke, Momi. belum Oke, pakai hijab mungkin bisa pakai mukena aja. iya. Biasa kan gitu ya. Oke, mulai ya. Cuma mungkin ini agak lama soalnya ini di screenshot sama tim Gabak ya. Oke, yang pertama. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Next. Oh, belum. Ini udah next, tapi yang ini nggak ada pada buka kamera kalau belum. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Oke, terima kasih banyak Mbak yang udah hadir di acara webinar dalam rangka memeriahkan ulang tahun Gabak yang ke-13 tahun. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Ayang ya. Seru banget webinar hari ini. Terus juga Momi semua harus banget bikin summary atau ringkasan dari webinar hari ini sama Mbak Ayang karena bakalan dapat door prize tas dari Gabak Indonesia. Boleh kita dadah dulu sama Mbak Ayang. Makasih Mbak Ayang. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Pamit ya. Iya Mbak, terima kasih banyak. Oke, nah untuk selanjutnya ini ada sesi sponsor dulu sebentar ya, akan dibawakan oleh Mbak Mika. Boleh Mbak Mika dipersilahkan. Oke, sesi sponsor bersama Momika. Apa ya sponsornya? Tak lain tak bukan adalah ASI Booster. Karena ASI Booster sudah teruji klinis untuk membantu meningkatkan produksi ASI ibu ya. ASI Booster sudah teruji klinis untuk membantu meningkatkan produksi ASI ibu gitu. Nah, kalau buat Venucaps, ternyata Venucaps ini udah diriset dan diakui oleh beberapa negara di dunia ya, ada Swedia, ada mana aja lah ya, banyak banget. Dan itu sudah berhasil meningkatkan, risetnya sudah berhasil meningkatkan produksi ASI sekitar 103% kenaikannya. Dan itu udah masuk di jurnal penelitian internasional, satu-satunya booster ASI yang Momik tahu masuk di jurnal penelitian internasional dan diakui secara internasional, dan nggak main-main masuknya itu di jurnal menyusui atau The Breastfeeding Medicine. Di situ dicantumkan tuh ada Venucaps ya. Jadi emang Venucaps ini udah keren banget karena dia masuk jurnal penelitian internasional, dia diakui secara internasional, dan dia udah ada BPOM-nya ya, jadi nggak usah khawatir meskipun produk dari luar, tapi dia udah ada BPOM-nya. Dan sekarang kita bisa belinya tuh dari Jakarta, pengiriman dari Jakarta ya, karena kemarin-kemarin masih pengiriman dari Medan. Venucap ini kalau mami-mami ya, Mami kasih tahu, kebetulan Mami juga adalah konselor menyusui di Venucap, rata-rata kenaikan produksi ASINya di hari ke-7, hari ke-14 itu udah naik loh, ya kalau dosis ekstra. Kalau emang ASINya pengen deres, coba konsumsi dosis ekstra 3 kali 3 sebelum makan, 30 menit sebelum makan, konsumsi Venucaps, sambil dirutinkan pengosongan ASINya dan dijaga kewarasannya yang tadi ya. Dijaga hormon oksitosinnya, dijaga pengeluaran ASINya, konsumsi Venucap, insya Allah ada kenaikan. Ya, kalau pengen konsumsi Lesicap boleh banget, ada yang namanya Lesicap ya. Ini satu kesatuan sebetulnya. Lesicap ini adalah pelancar ASI. Ya, beda loh dengan booster ASI. Kalau tadi Venucap itu adalah booster ASI, kalau Lesicap ini adalah pelancar ASI. Nah, pelancar ASI sebetulnya boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi kalau di sini ada yang lagi hamil atau temennya lagi hamil, boleh disarankan konsumsinya pelancar ASI ya, bukan booster ASI. Dan Lesicap ya, yang di dalamnya ada kandungan lecitinnya loh. Di dalamnya Lesicap tuh ada kandungan lecitinnya yang emang ngebantu membuka saluran ASI. Jadi bisa juga dipakai pada kondisi
lagi bengkak atau masih tipis. Meskipun tete kita mini itu masih bisa aja untuk bengkak. Jadi sedia lesi cap di rumah ya buat Lutfi, sedia lesi cap di rumah. Kalau ada apa-apa, sedia VenuCap, konsumsi VenuCap dan lesi cap berbarengan, nanti coba deh dirasain hasilnya karena jurnal yang teruji klinis menyampaikan 103% meningkatkan produksi ASI dari VenuCap. Udah keren banget VenuCap. Apalagi ini hadiah gratis dari VenuCap 2 botol ya, Tarika ya? Bener ya 2 botol ya? Jadi nanti di door prize-nya itu akan dapat satu, yang tadi Mom Ose mendapatkan satu booster ASI VenuCaps karena udah bertanya. Terus juga nanti kita puter wheels gitu akan mendapatkan satu botol Lesi Caps, dan putaran kedua itu dapat dua botol, jadinya Lesi Caps satu dan VenuCaps satu. Terus ya Wow. udah itu aja. Ada Nah, banyak ini ya. udah banyak tuh Lesi Cap sama VenuCap, enak banget ya. Dan lumayan loh harganya VenuCap Lesi Cap. Jadi beruntung deh buat yang dapetin si Lesi Cap sama VenuCap ini, karena emang VenuCap dan Lesi Cap sudah teruji klinis secara internasional mampu meningkatkan produksi ASI sampai 103%. Asal ya, catatannya jangan lupa pengosongan payudara yang rutin dan tetap rileks serta bahagia. Nah, ini kalau Lesi Cap itu bentuknya kotak wadahnya, kalau eh, VenuCap itu botol hijau ya, botol hijau tua ya. Oke, gitu ya Karika ya. Ada Oke. yang mau ditanyain nggak? Mungkin ya udah jelas semua kalau masalah VenuCap dan Betul. Lesi Cap. Mungkin kita akan lihat cuplikan videonya sebentar aja, habis itu baru kita akan puter wheels ya. Tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih VenuCaps sudah mensponsori door prize hari ini. Dan sponsor satu lagi ada dari sponsor hanya dari Gabak Beauty kok. Jangan lupa untuk join jadi afiliatornya Gabak Beauty karena kamu akan mendapatkan cuan-cuan dan cuan. Caranya gampang banget, kamu cukup ajak teman kamu untuk jadi beauty bestie. Dan beauty bestie ini harus selfie di Gabak aplikasi sebanyak 5 kali. Info lebih lanjut bisa kamu cek Gabak aplikasi ataupun Instagram Gabak Beauty. Nah, yang udah dinanti-nanti nih Mbak Mika, kita akan putar wheels. Kalau tadi Mom Ose mendapatkan satu botol dari VenuCaps, dan wheels hari ini diputar 2 kali. Yang pertama akan mendapatkan Lesi Caps. Oke, boleh diputar ke arah nih. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Kalau deg-degan pegangan dulu coba. Sebentar ya, ini agak nge-lag dikit nih. Mulus-mulus ibu-ibu. Ayo, ayo, siapa yang berhasil?
Ada nggak nih Momi Putri Iklimatu Sofyani? Kalau nggak ada, kita hangus ya, cari yang standby. Ada nggak Mom Putri? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ulang ya. Mohon maaf ya Mom Putri. Ayo kita putar lagi. Momi Hilda Mufida, ada nggak nih Momi Hilda? Ayo, aku hitung 5 detik. Momi Hilda kalau ada komentar ya di ini nih kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita putar ulang ya. Putar ulang lagi Kak Rani. Ada nggak atas nama Momi Ria Sumarjani? Ayo komen di kolom komentar. Kalau nggak ada, kita angusin juga. 5, 4, 3, 2, 1. Angus ya, Mom Ria. Next, lagi Kak. Puter ulang. Momi Silvana, ada nggak nih Momi Silvana? Ayo Momi Silvana. Tadi kayaknya ada, tapi kalau misalnya sampai sekarang nggak ada, tetap angus ya. Soalnya harus yang standby sampai akhir. Ayo Momi Silvana, muncul nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, angus. Kita putar lagi. Kita nggak apa-apa, kita putar sampai ketemu. Oke, lanjut. Yang Iya, penting soalnya bukan kita filter ya. Iya, soalnya kita masukin nama-namanya ini sesuai yang memang udah daftar. Kalau di absen satu-satu agak lumayan ribet di tim kita nih, Mam. Momi Manda, ada nggak Momi Manda? Rahmanda, ayo, tadi ada Momi Manda. Nggak ada ya. 5, 4, 3, 2, 1. Momi Manda nggak ada. Oke, Mami Manda nggak ada. Kita putar ulang lagi ya. Oke. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, ditunggu demi Lesi Caps nih. Siapa? Nur Laila Yanwarita, ada nggak Mami Nur Laila? Kalau nggak ada, kita putar lagi nggak apa-apa. Nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak apa, kita menjemput rezeki Lesi Caps ya. Oke, kalau nggak ada pada saat dipanggil angus ya. Kita putar lagi. Utami Nurhayati. Ada Utami Nurhayati. Ada nih kayaknya nih tadi nih. Aduh. Ini puter aja terus namanya Mom Desi. Nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, diulang lagi Kak. Nggak apa-apa ya, kita putar lagi. Aku ngomongin terus takutnya Mami bete. Enggak kok. Yang muter kan itu aplikasinya ya. Kita mah nggak muter-muter biar nggak pusing. Momi Muni, ada nggak Momi Bilang Muni? ada nih orangnya nih. Orangnya ada nih. Ada nggak Momi Muni? Ada. Sampai subuh. Ayo nyaut.
Aku hitung ya. Mami Muni 5. Hadir, udah hadir. Oke. Jadi ya yang mendapatkan produk Lazy Caps ada Mami Muni Matul Aziza dan mominya udah hadir. Tulis di kolom komentar, jadi nggak sempat aku hitung 5 detik. Terima kasih Mami Muni, selamat mendapatkan produk dari Lazy Caps. Dan satu kali putaran lagi akan mendapatkan 1 Venu Caps dan 1 Lazy Caps. Wow, mantul nih. Siapa yang beruntung? Ayo puter, Kak. Mama Rasmita, yuk semoga Mom Irma, Mama Rasmita. Aduh, ayo. Siapa nih? Ade Citra Adinda ada. Kalau nggak ada, aku hitung mundur. Nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, putar lagi, Kak. Mami Farida, kayaknya nggak nongol ya Mami Farida ya. Oke, nggak ada. Aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut, Kak. Mami Rika Ria Fatma ada, Kak? Ada nih kayaknya. Ada tadi kayaknya. Ada. Ayo, aku hitung dulu ya, harus absen. 5, 4, 3, mana? Ada, ada nih nyaut nih. Tadi aku lihat, coba aku cek dulu. Ada nggak nih? Selamat, ada. Oh, ada. Oke, Mami Rika nyaut. Selamat Mami Rika mendapatkan 1 botol Venu Caps dan 1 cup ini cup Lazy Cap, ya ampun, udah malu. Oke. Oke, terakhir untuk mendapatkan door prize tas dari Gabak Indonesia, Momi harus bikin summary dari webinar hari ini. Ditunggu 1 kali 24 jam ya. Terima kasih Momi, jangan lupa di follow IG-nya Mbak Ayang juga ya. Dan juga Venu Caps. Aduh, udah malamnya aku udah error. Mbak Mika, makasih ya udah hadir di webinar hari ini. Jangan lupa kita masih ada 2 webinar lagi loh, Mams. Oke, makasih banyak Mbak Mika. Sama-sama. Sama-sama. Thank you semuanya, mami-mami. Sehat selalu ya.